Shalom adik-adik. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Wah, hari ini di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan kita bisa bersama-sama bertemu kembali ya kakak-kakak ya. Iya Kak Demi. Hari ini kakak-kakak percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong adik-adik untuk melakukan setiap firman Tuhan yang adik-adik sudah dengar. Hari ini Iya, kita mau bicara tentang integritas. Kakak-kakak ada yang tahu apa itu integritas? Apa ya? Kak Durman tahu nggak apa itu integritas? Gak tahu Kak Dewi. Kak Durman juga nggak tahu. Iya. Kalisa? Tetot. Kalisa tetot, Kalisa nggak tahu apa itu integritas. Integritas itu merupakan sikap yang baik, melakukan sikap yang baik, yang benar, terus menerus, sekalipun dalam keadaan situasi yang tidak menyenangkan Kak. Gitu, mau ya. kapanpun, dimanapun, Kak, dan kalau nggak dalam ada yang situasi apapun. Kalau nggak ada yang lihat, Iya, dia tetap berintegritas, Oh. dia tetap melakukan apa yang benar. benar. Kasih tepuk tangan dulu, yeay. Oke adik-adik, yuk kita siapkan hati kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Ayo adik-adik semuanya yang ada di rumah kita mau berdoa. Kita mau mulai ibadah kita. Untuk pagi hari ini semuanya lipat tangannya. Semuanya angkat tangannya. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami datang mau menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian yang akan sebentar lagi kami sampaikan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir di saat kami mau bernyanyi, mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang di rumah katakan, Amin. Yeay, adik-adik Tuhan Yesus mau kita bersinar seperti bintang yang bersinar. Kita harus memberi terang dalam kegelapan. Yuk kita mau memuji nama Tuhan bersama-sama. Come on. Yeay. Bersama-sama ya, ikutin kakak-kakaknya ya adik-adik. Ya, come on. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatan, raihlah. Yeay. Lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan apa? Dan tak bernoda. Sehingga kita bercahaya seperti apa? Seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan ya. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda. Sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Seperti apa? Seperti bintang Di dunia ini. Sekali lagi, seperti bintang di dunia ini. Yeay. Wow, kasih tepuk tangan yang paling meriah. Yeay, haleluya. Wah, adik-adik, kalau kita mau berintegritas nih kakak-kakak, kita harus tinggal diam di dalam firman Tuhan. di dalam firman Amin. Tuhan. Iya, harus rajin berdoa, memuji Tuhan dan baca Firman Tuhan. firman Tuhan. Ya, come on. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Yeay. Woo. Come back to your heart, God's word is where you are. Read it now and your life will change. It's a sign, be surprising. Read it now and your life will change. Oh, read it now and your life will change. God, what is where you are? Read it now and your life will
bersuka cita, amin. Amin. Yo, lebih lagi kita mau memuji Tuhan, kemangka. Our heart are raising, our hand are raising, raising and serving and me. You are a measure. Our mission, you are my mission. Help us to serve faithfully in God. In God we live, move, exist. Yeah, 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 yeah. Move, exist. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. In God we live, move, exist. We are believing, we live in receive, blessing and hope eternally. Come on, katakan my voice. My voice is singing, my voice is singing, my Lord, my Savior lives in me. Siap ya adik-adik, come on. In God we live, move, exist. Yeah, 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 yeah. In God we live, move, exist. Give present thanks and remember this. Yeah, 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 yeah. Move, exist. In God we live, move, exist. Yeah, 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 yeah. Exist. Give present thanks and remember this. Yeah, 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 yeah. Move, exist. Woo! Kasih tos kiri kanannya, come on. Kasih tos mami papi. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa. Oke adik-adik, saatnya kita siapkan hati kita untuk nyembah Tuhan, yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya Tuhan kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami mau terus Tuhan Yesus menjadi berkat. Kami terus bersinar Tuhan Yesus. Menerangi ya Tuhan. Kegelapan yang ada ya Tuhan. Dengan firman Tuhan. Dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenakannya. Ya sama-sama katakan bersinar. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, yeah, bersinar, aku bersinar. Bersinar terus. Yuk adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Manis dan sopan selalu.
Kita mau berdoa untuk firman Tuhan supaya Roh Kudus hadir di saat kita mau dengerin firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Tuhan, kami sudah bernyanyi, menari, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah berdoa Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan telinga kami, pikiran kami, hati kami Tuhan. Biarlah setiap apa yang disampaikan nanti Tuhan, kami bisa melakukannya Tuhan. Kami punya integritas Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan akan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, Amin. Cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah Kak, yang mereka itu orangnya hidupnya jujur dan taat akan perintah Tuhan ya Kak. Benar sekali Kak Yefri. Nah, cerita hari ini menceritakan mereka mengalami kesulitan adik-adik, di mana mereka terancam mati jika mereka tetap melakukan transparan. Wah, apakah Tuhan akan menolong mereka Kak? Kalau gitu, yuk kita nonton video ini. Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dalam seri cerita Alkitab kita kali ini. Judulnya, Perapian yang Menyala-Nyala. Pernahkah seseorang menyuruh kamu melakukan yang salah? Apa yang kamu lakukan? Sadrak, Mesak, dan Abednego disuruh melakukan yang salah juga. Selesai sudah akhirnya, sebuah patung emas besar telah dibuat dan didirikan. Patung itu setinggi bangunan bertingkat 8. Pada hari berikutnya, pegawai-pegawai kerajaan datang berkumpul di lembah itu. Mereka ingin melihat patung emas itu. Para pegawai itu melihat juga tempat perapian dibangun dekat dengan patung itu. Para pengawal membuat api yang besar di dalam perapian itu. Mengapa mereka membuat hal itu? Orang-orang saling berbisik. Akhirnya, berdirilah seorang laki-laki di hadapan kerumunan orang-orang itu. Dia berseru, "Dengarkan perintah raja. Jika musisi memainkan musiknya, kalian harus membungkuk dan menyembah pada patung emas itu. Jika ada yang tidak menuruti perintah ini, mereka akan dilemparkan ke dalam perapian itu." Lalu tiba-tiba berbunyilah musik. Setiap orang langsung membungkuk. Setiap orang kecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak tunduk pada patung itu. Beberapa orang melihat mereka tidak menyembah, lalu cepat pergi pada raja. "Lihat," mereka berseru, "di sana 3 orang Ibrani itu tidak menyembah patung." Wajah Raja Nebukadnezar memerah menahan marah. "Bawa mereka kemari," dia memerintah. Para pengawal cepat membawa mereka. "Jadi kalian tidak mau tunduk menyembah patung emas itu?" Raja berseru pada ketiga orang Ibrani itu. "Aku akan memberikan satu kesempatan pada kalian. Sembah patung itu, atau aku akan lempar kalian ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Siapa yang akan menolong engkau nanti?" Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berdiri kukuh. "Oh Raja," kata mereka, "Allah kami dapat menolong kami. Kami tidak akan menyembah patung itu. Buat perapian lebih panas 7 kali lipat." Raja Nebukadnezar memerintah hal itu dengan sangat marah pada pengawalnya. Lalu para pengawal melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam api yang menyala itu. Raja Nebukadnezar memperhatikan api itu. Dia lalu loncat dan berseru, "Tidakkah kita melempar 3 orang ke dalam perapian itu?"
Aku melihat ada 4 orang, dan yang keempat kelihatannya seperti anak Allah. Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah, raja memanggil mereka. Orang Ibrani itu melangkah keluar dari api itu. Orang-orang yang berkerumun sangat tidak mempercayai hal itu. Mereka tidak percaya. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar. Mereka tidak tercium bau asap sekalipun. Puji Tuhan, dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, raja berseru. Allah mereka menyelamatkan pelayannya dari api. Tidak ada yang dapat menyelamatkan umatnya seperti ini. Adik-adik, video tadi menceritakan tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka akan dibuang ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Dan mereka juga tidak melakukan apa yang menjadi perintah raja. Perintah rajanya adalah supaya mereka menyembah patung. Tetapi mereka tidak mau melakukannya. Karena mereka hanya mau menyembah kepada Allah Israel. Betul sekali. Nah, sehingga membuat rajanya marah. Dan akhirnya rajanya membuang mereka ke dalam dapur api. Takut ya kan? Dapur api itu nyalanya sangat panas. Dan bisa membuat orang mati. Waduh, serem sekali ya Kak. Berarti panas banget ya Kak Panas dapur apinya ya. banget. Nah, tetapi adik-adik harus tahu bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mereka tidak mau menyembah Allah lain dan tetap menyembah kepada Allahnya orang Israel. Benar sekali adik-adik. Nah, untuk lebih ngerti lagi kita mau nonton drama nih adik-adik supaya adik-adik lebih mengerti ceritanya. Oke, kita lanjutkan drama kita. Silakan. Dede, Iya, Cece. kita main bareng yuk sama Cece, kita susun-susun warna sama susun-susun angkanya ya. Coba kamu susun, ada nomor 3 enggak? Nomor 3. Oh, ini nomor 3 ini. Oh iya, Cece nggak lihat. Oke. Terus nomor 4 Dede. Cece nomor 2-nya mana? Ya habis nomor 3, nomor 2. Oh ini dia. Ya, Cece. Itu kan. Cece. Cece, itu dedenya kenapa nangis? Cece. Aduh, dede kenapa nangis? Dirusakin mainannya sama Cece, Mi. Waduh Cece, ini kenapa Cece dedenya kok bisa nangis? Cece minta maaf Mami. Cece nggak sengaja jatuhin mainan si Dede. Tadi kesenggol sama tangan Cece. Cece nggak lihat. Oh kok gitu kau, Mami peluk ya. Nggak apa-apa, kan udah ngaku kamu udah jujur, udah ngatain sejujur-jujurnya. No, Dede, Cece nggak sengaja tadi, dia cuma bercanda doang. Makanya mainannya jatuh. Jadi baikan lagi ya, main lagi Dede ya. maafin Cece ya. Dede maafin Cece. Cece nggak sengaja. Nah adik-adik, seperti drama tadi, kalau adik-adik sudah melakukan seperti Cece yang sudah jujur dan minta maaf dan mengakui kesalahannya, berarti adik-adik sudah melakukan sebagai anak-anak yang berintegritas. Ya adik-adik, karena Tuhan itu senang dengan orang-orang yang jujur. Betul sekali. Dan Tuhan tidak senang jikalau kita tidak berkata jujur. Oleh sebab itu adik-adik di rumah pun meskipun bermain sama Dede, sama Koko, baiklah kita bermainnya secara jujur. Betul sekali. Nah kalau gitu sekarang kita mau ayat hafalan nih Kak. Oke, kita ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam kitab Yakobus 5 ayat 12b. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Oke adik-adik, sampai di sini jumpa kita dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.
kabar? Kembali bertemu dengan saya, Ardian, yang akan membantu anak-anak Anda untuk beraktivitas. Mereka sudah mendengarkan firman tentang integritas. Hari ini kita akan siapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan integritas. Hari ini kita akan membuat hand circle. Adapun bahan-bahan yang kita perlukan adalah 7 buah karton Asturo atau karton Manila, bisa dengan kertas buffalo yang menggunakan 7 warna. Berikutnya kita pakai gunting, pensil, spidol, lakban kertas, double tip ukuran setengah in dan double tip ukuran 1/4 in. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memandu kalian beraktivitas. Papi Mami sudah siapkan bahan untuk kalian. Ayo kita mulai. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita potong 7 buah karton seukuran telapak tangan, berbentuk kurang lebih persegi 4 ini. Jadi kurang lebih persegi ini bisa nutupin telapak tangan kita. Nah, kalau sudah begini kita potong ya, bentuknya segi 4 seperti ini. Setelah kertas kartonnya dipotong, kita mau menggambar tangan kita di atas karton ini pakai pensil. Oke, ingat gambarnya pelan-pelan aja ya, nggak usah tebal-tebal adik-adik. Nah, kita punya telapak tangan kita di atas karton. Lakukan hal yang ini untuk ke-6 karton yang lain. Kalau sudah, kita akan gunting sesuai garis tangan yang sudah kita gambar di atas karton ini. Nah, adik-adik, ini hasilnya. Ada 7 tangan dengan 7 warna kertas yang berbeda. Nah, adik-adik, setelah kita dapat menyelesaikan ini, kita tulis apa sih aktivitas atau kegiatan kita yang mencerminkan seorang anak yang punya integritas. Kan tadi sudah dengar cerita tentang integritas, tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, sekarang apa yang kita lakukan setiap hari? Nah, ini sudah. Sekarang aktivitas ini, tangan-tangannya ini harus kita gabungkan membentuk lingkaran adik-adik. Kita harus gunakan double tip yang kecil 1/4 inch untuk menyatukannya. Kakak pandu ya. Nah, adik-adik, kita sudah selesai. Ini adalah lingkaran tangan kita, ya. Nah, adik-adik bisa berkreasi sendiri di rumah. Lakukan seperti yang kakak buat tadi. Nah, jika adik-adik mau tempelkan di dinding, mudah sekali kok. Tetapi kita harus pakai lakban kertas ya, supaya tidak merusak dinding kita yang ada di rumah. Kita lem lakban kertasnya secara terbalik ya adik-adik. Nah,
Kita tempelkan ya. Papi Mami, kita sudah selesai beraktivitas hari ini. Ada aktivitas selama sepekan yang harus Papi Mami lakukan bersama anak-anak di rumah, yaitu ajak anak-anak untuk menceritakan segala kegiatan mereka dengan jujur. Hindarin menggunakan teguran supaya mereka tetap terbuka menceritakan apapun yang mereka lakukan, baik itu yang berkenan ataupun tidak berkenan buat Papi Mami. Ceritakan kembali tentang cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego, bagaimana Tuhan menolong mereka dengan iman mereka yang teguh, dengan jujur terhadap apa yang mereka percayai dan mereka ucapkan. Oke, kita sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, wah hari ini firman Tuhannya dahsyat dan luar biasa ya kakak-kakak ya. Wah adik-adik sekarang sudah tahu apa itu integritas. Nah saatnya kita yang melakukan dimanapun kita berada harus tetap Berintegritas atau benar. Oke, yuk kita mau berdoa bersama-sama. Tutup matanya, yuk adik-adik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sekali lagi adik-adik katakan bersinar. Terima kasih Tuhan. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ayo adik-adik yang di rumah kita mau doa berkat. Semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap sekolah adik-adik, diberkatilah setiap keluarga adik-adik, diberkatilah setiap kesehatan adik-adik, khususnya keluarga adik-adik. Diberkatilah setiap aktivitas adik-adik selama di rumah, sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, Amin. Yeay, tepuk tangan Kak. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus Happy memberkati. Sunday, bye-bye.